Di dunia ini, kita tidak sendiri. Banyak hal-hal mistis yang terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Baik yang kita inginkan maupun yang kita tidak inginkan. Kita kadang diganggu oleh hal-hal yang kita tidak ketahui, yang kita tanpa sadari, yang kita tanpa pahami. Namun, kalian perlu tahu, mereka itu ada, mereka di sekitar kita. Inilah jejak mereka di Ki Amis, kisah nyata mistis. Selamat datang di Ki Amis, kisah nyata mistis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mabor dan mabrih dimanapun kalian berada, kembali berjumpa dengan saya Bang Kimbo Channel dalam Ki Amis, kisah nyata mistis. Pernah gak sih kalian merasa ketakutan meskipun sedang berada di rumah sendiri? Merasa panik, merasa gelisah, merasa tidak nyaman, merasa merinding, dan sekelebat bayangan seperti memantau kita, seperti menemani kita, dan seperti menghampiri kita, bahkan seperti mengganggu kita. Sebagian orang mungkin sudah terbiasa dengan hal-hal kejadian tersebut. Namun, sebagian orang lagi mungkin belum terbiasa akan terjadinya hal-hal tersebut, sehingga membuat kalian parno, ketakutan, bahkan berujung depresi. Sebagian orang pernah mengatakan bahwa merekalah itu yang lebih dahulu dari kita atau lebih dahulu tinggal di rumah kita. Percaya atau tidak, yakin atau tidak, mereka itu ada. Mereka itu di sekitar kita. Inilah jejak mereka dalam beberapa tempat favorit para makhluk astral di rumah kalian. Yang pertama, kamar mandi. Kamar mandi merupakan salah satu tempat favorit atau tempat yang paling disukai oleh para makhluk astral atau makhluk gaib. Ya, alasannya cukup logis, karena kamar mandi identik dengan suasana yang lembab, adem, dingin, kurang ventilasi, bahkan kurang pencahayaan, sehingga menjadi tempat favorit para makhluk astral tersebut. Yang kedua, kamar kosong. Kamar kosong menjadi salah satu tempat favorit berikutnya sebagai tempat berpenghuninya atau tempat menetapnya para makhluk astral. Ya, alasannya cukup logis, karena kamar kosong, tempat yang kosong, ruangan yang kosong, apalagi tanpa terjamah manusia. Selain itu juga, kalau kamar kosong tersebut jarang dirapihkan, jarang dibersihkan, dan tentunya kurang pencahayaan dan kurang ventilasi, sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi para makhluk astral tersebut. Yang ketiga, kebun atau taman rumah. Pernah gak sih kalian merasa kalau kebun atau taman rumah kalian itu terasa sangat indah ketika siang hari?
namun justru berbalik, menyeramkan ketika pada malam hari. Banyak yang menyebut pula bahwa kalau pada malam hari kebun atau tempat taman kalian itu menjadi tempat bermainnya para makhluk halus atau makhluk astral. Selain itu juga sebagai tempat tinggal, sebagai tempat menetap para makhluk astral tersebut. Sebagian orang pernah mengalami kejadian serupa, yaitu mengalami atau melihat penampakan sesosok makhluk astral atau hantu di atas pohon, di bawah pohon, dan di sekitarnya. Yang keempat, yaitu loteng atau gudang. Loteng atau gudang merupakan tempat yang paling realis dan paling logis sebagai tempat berpenghuninya para makhluk halus atau makhluk astral, dan menjadi tempat yang paling disukai oleh mereka. Ya, tempat ini seakan menjadi tempat yang paling tak tabu alias tidak tabu, karena loteng atau gudang rumah identik dengan ruangan yang sepi, senyap, lembab, bahkan kotor, kurang pencahayaan, kurang ventilasi, dan kurangnya terjamah oleh aktivitas manusia, sehingga menjadi salah satu tempat favorit para makhluk halus, para makhluk astral menetap di sana. Percaya atau tidak, yakin atau tidak, mereka itu ada, mereka itu di sekitar kita. Inilah jejak mereka di Ki Amis, kisah nyata mistis. Nah, demikianlah itu adalah beberapa tempat favorit para makhluk astral atau makhluk halus di sekitar rumah kalian. Jangan lupa untuk support terus Kimbo Channel dengan like dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda terus update di video terbaru dari Kimbo Channel. Sekian dari Bang Kimbo Channel. Wassalam. Jejak mereka di Ki Amis, kisah nyata mistis.